Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Asma Putraman. Saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ketiga responsive machine learning, yaitu association analysis atau algoritma a priori. Association analysis itu sebuah metode dalam machine learning yang berfokus pada eksplorasi data untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara item dalam sebuah dataset. Algoritma a priori itu jadi didefinisikan sebagai algoritma yang berbasis aturan asosiasi yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan antar item. Prinsipnya itu jika sebuah item set merupakan frekuensi item set, maka subset dari item set tersebut juga frekuensi dan juga sebaliknya. Ini ada kelebihan dari algoritma a priori itu sendiri, yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu efektif untuk dataset kecil hingga sedang, dapat menemukan pola berharga. Lalu kekurangannya itu kinerjanya lambat pada dataset yang besar. Konsumsi memorinya itu tinggi, lalu terbatas pada data transaksional. Terminologi yang ada yaitu support. Cara menghitung support itu jumlah item set dibagi jumlah transaksinya. Lalu ada confidence, hubungan antar dua item atau lebih, yaitu cara menghitungnya yaitu jumlah x y dibagi jumlah x. Jumlah seberapa banyak x y muncul dibagi jumlah seberapa banyak x muncul. Lalu ada item set, itu item kumpulan item. Jadi susu roti itu satu item set. Sebuah satu item set, namun ini dalam item set itu adalah sebuah dua item set. Maksudnya ada dua item di sebuah item set. Jadi satu item set di satu item setnya itu ada satu item. Di dua item set ada dua item, dan tiga item set ada tiga item. Lalu ada frekuensi item set, yaitu seberapa sering item setnya itu muncul berdasarkan nilai minimum support yang telah ditentukan. Misalnya minimal 40, lalu item set susu roti ini muncul 50%. Jadi ini disebut item frekuensi item set. Lalu ada count, yaitu menghitung jumlah kemunculan item set dalam sebuah transaksi. Count ini digunakan untuk menghitung support. Jadi jumlah berapa kali item set itu muncul, count dibagi jumlah transaksi. Lalu ini ada studi kasus, ada ID transaksi T1 sampai T5 dan item. Untuk T1 ada item setnya susu mentega gula, roti mentega kopi, susu roti mentega kopi, roti kopi, susu mentega kopi. Dari data di atas disuruh nentuin algoritma a priorinya dengan minimal support 40% dan minimal confidence-nya 60%. Yang pertama kita hitung dulu dari satu item set, itu satu item susu, mentega, gula, dan juga kopi. Jadi kita hitung masing-masing supportnya. Misalnya 3, countnya 3, count susu tadi 3, 1, 2, 3 dibagi jumlah datanya itu ini ada 5, 0,660%. Begitu juga mentega ada 4 bagi 5, 0,8 atau 80%, begitu seterusnya. Nah, didapat gula ini supportnya itu 20%, yaitu kurang dari 40%. Maka gulanya itu dieliminasi, dihilangkan. Lanjut ke dua item set. Dua item setnya didapat dari mana, yaitu item set paling atas digabungkan dengan item set di bawah-bawahnya. Susu mentega, susu roti, susu kopi, mentega roti, mentega kopi, dan roti kopi. Lalu dihitung supportnya sama seperti tadi.
3 tadi 60%, satu tadi 20%, gitu seterusnya. Nah, didapat susu roti ini 20% ya, tidak sampai minimal. Jadi susu rotinya dieliminasi. Lanjut ke 3 item set. Yang di atas tadi digabungkan dengan yang di bawah. Susu, mentega, kopi. Mentega, roti, kopi. Dihitung berapa kali muncul, ngelihatnya itu di mana, di item set awal. Dihitung supportnya 2 dibagi 5, 10, 40%. Ini semua memenuhi minimal support, jadi tidak ada yang dieliminasi. Lalu lanjut ke 4 item set, dapat dari digabungkan juga susu, mentega, kopi, roti. Dilihat tadi cuma ada satu, tahunnya satu. Lalu supportnya itu 20%. Nah, karena dia kurang dieliminasi, jadi tidak dipakai. Jadi makanya item set yang 3 item set. Lalu lanjut ke perhitungan confidence. Tadi kan yang dipakai 3 item set, yaitu susu, mentega, kopi. Jadi interpretasinya itu ada susu, mentega, kopi, susu, kopi, mentega, mentega, kopi, susu, susu, mentega, kopi, mentega, susu, kopi, kopi, susu, mentega. Cara menghitungnya itu susu mentega ini berapa kali muncul dibagi susu mentega kopi ini berapa kali muncul dibagi susu mentega. Susu mentega kopi itu ada 2, 2. Lalu susu mentega ini berapa kali muncul? 3. 2/3 itu 0,66, jadi 66%. Begitu juga ngitungnya sampai ke bawah. Nah, dari hasilnya ini didapat ada ini ada yang tidak cukup confidence-nya, itu 50%. Lalu dibuat aturan asosiasinya berdasarkan confidence yang didapat. Jadi contohnya yang susu mentega kopi ini, jika seseorang membeli susu dan mentega, maka sebanyak 66% dia itu juga bakal beli kopi. Begitu juga seterusnya sampai kecuali yang confidence-nya tidak cukup, tidak dimasukin ke aturan asosiasi. Begitu saja tentang materi dari algoritma a priori ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.